وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan Al Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar, Guru Darmawi, Guru Sirat, Guru Idham, dan semua para habaib dan tuan guru yang hadir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah menggugurkan dan menghapuskan segala dosa kita. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan juga mohon doa untuk Ananda Khadijatul Tahirah yang berulang tahun yang ke-6, mudah-mudahan menjadi anak yang salihah, panjang umur, sehat afiat. Begitu juga semua saudara-saudaranya, mudah-mudahan mereka semua dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat orang tuanya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan mereka semua senantiasa Allah jadikan anak-anak yang berbakti, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya ala kulli ma nawabihi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Kemudian ini juga ada yang milad ke-9, Najwa Nur Maulida binti Supiansah, mudah-mudahan menjadi anak yang salihah, penyejuk hati dan mata kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan juga semua yang sakit di antara kita, baik zahir atau batin, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khusus Bapak Haji Muhammad Hendra bin Haji Muhammad Kurdi, mudah-mudahan diberikan panjang umur, keafiatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saat ini semua santri-santri kita atau kawan-kawan kita yang saat ini menuntut ilmu di Hadramut, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka semua, begitu juga para habaib kita di sana, mudah-mudahan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan mereka. La hadhihi niyya ala kulli ma nawabi sallallahu alaihi wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى فضل بناء المساجد والمسي إليهم والمسي إليها والجلوس فيها. Ini adalah bab yang membicarakan keutamaan membangun masjid, berjalan menuju masjid dan duduk di dalam masjid. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah ikhtisasuha bil masajidi wa qad jaa fi fadli binaiha wa fadli as-sa'yi ilaiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsirah. Faminha ma yadullu ala fadli bina'il masjid wa annahu madmunun lahu bi baitin fil jannah. Fa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah.
Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah khususiat yang Allah berikan kepada mereka dengan adanya masjid, rumah-rumah Allah. Dan telah banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang membangun masjid, orang yang berjalan menuju masjid. Di antaranya adalah orang yang membangun masjid, maka dia juga dijamin akan mendapatkan bangunan yang sama kelak di dalam surga. Ini riwayat mengatakan bangunan yang dia dapatkan sama seperti yang dia bangun. Tetapi di dalam riwayat lain nanti dikatakan bahwa dia akan mendapatkan bangunan di dalam surga lebih baik dari apa yang dia bangun. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, yang dengan bangunan masjid itu dia mengharapkan keridhaan Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah yang sama kelak di dalam surga." Jadi siapa yang membangun masjid, terlibat di dalam pembangunan masjid, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah yang sama di dalam surga. Ini kenapa orang-orang Arab itu terkadang mereka ketika membangun masjid, mereka itu membangun dengan dananya sendiri dan tidak mau diganggu oleh orang lain. Nah, tidak mau diganggu oleh orang lain. Sebenarnya kalau kita bisa membangun sendiri, bangun sendiri. Kalau tidak bisa, kita berkongsi antara satu dengan yang lain. Terkadang kalau kita perhatikan macam di Bogor, di sebagian kampung-kampung di puncak itu, di daerah-daerah dalam itu banyak sekali masjid-masjid yang cukup mewah. Yang kalau kita perhatikan di situ ditulis ini masjid dibangun atas nafkah fulan. Itu berarti masjid itu dibangun perorangan. Nah, bagaimana masjid yang kita bangun di dunia, maka begitu Allah akan siapkan bagi kita rumah di dalam surga. Jadi kalaupun harus ada terjadi dana itu bersokongan antara satu dengan yang lain. Jadi masyarakat berkumpulan kolektif sifatnya. Yang seikung ini. Maka kalau pian bisa menjadi orang yang menyumbangkan tanah, lakukan. Karena bangunan bisa saja bergeser, bangunan bisa saja dirombak, tetapi tidak dengan tanah biasanya. Bangunan mungkin orang akan runtuhkan dalam masa 10-20 tahun akan datang, tetapi tidak dengan tanahnya. Kalau memang pian memiliki lebihan tanah dan itu menjadi lokasi yang sangat strategis dibangun masjid, bangun masjid. Meskipun pian sumbangkan tanahnya saja. Dan hukum masjid itu berlaku, ini perhatikan baik-baik. Ketika Guru Darmawi memiliki tanah, lalu Guru Darmawi bangun pondasi, semampu Guru Darmawi. Ternyata begitu diniatkan, ini tanah aku niatkan jadi masjid. Dibangunlah bangunan, dan bangunan itu belum sampai atap, baru separuh dinding. Separuh dinding, Guru Darmawi kadada dana lagi untuk meneruskan. Lalu diteruskanlah kepada masyarakat untuk meneruskan. Maka ulama kita mengatakan, meskipun dia masih menjadi separuh dinding, maka di tempat itu sudah berlaku hukum masjid. Ya, berlaku hukum masjid. Artinya tidak diperkenankan lagi perempuan haid masuk dan berdiam diri di tempat itu. Begitu juga dengan orang-orang yang junub. Ya, dia tidak diperkenankan diam di dalam tempat itu. Karena tidak disyaratkan sesuatu itu dikatakan masjid menunggu semua bangunan atapnya ada. Begitu dia sudah niatkan, beliau niatkan ini menjadi masjid, maka sejak itu hukum masjid. Meskipun dinding baru separuh, meskipun baru berdinding belum beratap, meskipunnya sudah beratap dindingnya belum beraci. Maka diperhatikan itu sudah berlaku hukum masjid.
Maka jangan lagi para tukang-tukang yang bekerja di dalamnya itu menganggap ini bukan lagi hukum masjid. Maaf, mungkin di antara yang bekerja itu tadi ada yang junub, bahkan ada papa juga jadinya begawian aja, kada berlaku sudah hukum masjid. Yang menerusakan atau membaiki apa tadi tenang. Artinya kehormatan masjid sudah berlaku di tempat itu. Apalagi yang biasanya awet diantaranya adalah memasangkan listrik atau memasangkan air. Karena masjid bisa direnovasi tetapi jarang kilometer itu dicabut. Berarti kilometer itu selama ada orang biasanya akan pertahankan dan itu berlaku selamanya. Paling orang akan naikkan daya tetapi berdasarkan dasar dari apa yang pian sudah pasang. Intinya kita berpikir aja lah apa kira-kira satu wakaf yang kita berikan itu yang bertahan lama. Yang bertahan lama. Karena kalau fisik bangunan ini bisa tapi apakah kemudian dengan fisik bangunannya itu rusak kemudian wakaf orang yang berwakaf itu berhenti? Kita kada berani mengatakan jauh sampai ke situ lah. Itu prerogatif Allah Ta'ala menentukan pahalanya masih berjalan atau kada. Makanya ulun pribadi tidak berani juga mengatakan orang menyumbangkan dinding masjid bata lalu kemudian diruntuh direnovasi pahalanya berhenti. Kita kada berani sampai ke situ karena urusan pahala berhenti atau tidak itu prerogatif urusan Allah, lain urusan kita. Dan yang jelas rahmat dan karunia Allah kepada hambanya itu begitu besar. Dan renovasi masjid itu tidak terhindarkan pada suatu masalah, karena terkadang masyarakat semakin banyak atau jalanan semakin tinggi, maka mau tidak mau mendorong untuk terjadinya renovasi terhadap suatu masjid. Dan seandainya terjadi masjid ini direnovasi total, lalu digantilah daun pintunya, digantilah korsennya, digantilah ini dan itunya, maka sementara ulama kita memfatwakan boleh bagian-bagian yang tidak terpakai di masjid ini untuk dioper ke masjid lain yang membutuhkan. Dan kita jangan kaku-kaku juga dalam hukum kemudian dikatakan tidak boleh. Itu wakaf orang ke masjid yang berkaitan itu, yang bersangkutan masjid itu. Maka biar aja simpan di gudang, lebih baik rusak di gudang daripada kejulung ke lain. Kayak apa kisahnya begitu? Di dalam Syarah Yaqut di situ disebutkan boleh-boleh saja dan dicontohkan oleh sementara habaib bahwa apabila di tempat ini tidak lagi dimanfaatkan maka berikan saja ke daerah yang memanfaatkan barang itu, bukan kemudian korsennya dibiarkan aja sudah, atau kayak apa, atau ambalnya biar aja di gudang kada terpakai. Ini kalau sudah diganti dengan ambal baru semakin hari makin kada terpakai ini. Tetapi sementara masjid lain ada yang kada ambal. Jadi dalam tanda kutip seburuk apapun ambal mereka akan manfaatkan. Maka jangan biarkan barang itu berhenti manfaatnya. Tetapi serahkan saja kepada daerah lain yang memang membutuhkan daripada barang-barang itu. Dan itu bukan hanya difatwakan tetapi dicontohkan oleh para sementara ulama kita. Karena mereka menimbang daripada barang ini berhenti bermanfaat, maka dibiarkan saja diserahkan kepada tempat lain yang kira-kira bakal memanfaatkan itu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Oh ini insya Allah minggu depan ada namanya Syekh Abdus Salam, kalau tidak khilaf beliau ini adalah salah satu daripada keturunan Sayyidina Umar. Insya Allah kalau tidak khilaf mungkin malam Rabu akan datang, beliau akan hadir di majelis ini. Kalau tidak khilaf ya malam Rabu depan beliau akan hadir, salah seorang keturunan daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Baik.
Ujar Sayyidina Umar, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang membangun masjid yang disebut di dalamnya nama Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Ya Allah, untungnya orang-orang Bahari yang membangun masjid itu Allah bangunkan mereka rumah di surga. Ujar almarhum Guru Bakri, kadangnya mau pang rumahnya di surga, orangnya di neraka. Artinya bila rumahnya di surga, orangnya berarti ke situ juga. Di dalam riwayat lain daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi bersabda, man bana masjidan lillah kamab hasiqatah aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid kamab hasiqatah. Mab hasiqatah itu ya kayak kita seperti lubang yang biasanya digunakan burung untuk mandak hintalu. Nya burung itu terkadang kalau mereka tidak sempat untuk membuat sangkarnya, maka mereka akan menelurkan telurnya di lubang-lubang yang kecil. Nah, lubang sekecil itu sekedar muat untuk telur burung. Andai Nabi gunakan, katakan ini contohkan, andai kata orang membangun masjid sebesar itu, kada mungkin kan masjid yang kayak itu. Tapi andai inya bangun masjid sebesar itu, bahkan lebih kecil pada itu. Kayak apa kayak itu? Huh? Siapa sembahyang di situ? Man sakingnya. Maka ujar Nabi, Allah akan bangunkan bagi dia rumah dalam surga. Artinya tidak melulu kemudian masjid itu harus mewah dan besar. Lah emang di zaman Nabi masjid seperti apa? Masjid berlantai tanah kan. Kemudian atapnya pun mereka menggunakan ranting-ranting kurma kan. Karena mereka kan musim panas, jadi kurma itu pelepah-pelepah kurma itu ditumpuk-tumpuk. Nah itulah dindingnya karena dibangun dengan batu atau tanah. Mereka kalau di Arab itu menggunakan tanah dibekukan, dibuat kotak-kotak tanah dibangun. Meskipun seperti itu. Termasuk nang ganal pahalanya Allah alam siapa, kadang ampunnya itu nang kayak masjid nang kalau masjidnya di kampung-kampung tuh pasti sudah lah, tapi masjid diantaranya yang disolati orang tuh ya di tempat-tempat perjalanan orang tuh. Nah kalau kita di sini kayak di rest area, siapa yang punya tanah, siapa yang bangun masjid, seandainya dia punya tanah, dia bangunkan masjid di tempat-tempat seperti itu tuh untung benar. Macam kalau di sini nih, kalau di Jalan Bahari sebelum tol tuh kan ada namanya Masjid Muhammad Cengho. Itu hampir pasti orang-orang apabila merasa belum sholat mampirnya di situ. Karena bagi orang yang keluar dari Samarinda, mereka akan jamak sholat di sana. Atau orang yang akan mencapai Samarinda, inya pun sholat jamak di sana. Kalau kayak Abduh ini nih kita melenceng sedikit lah. Kayak Abduh ini kan tinggal di Lojanan kan, di apa sih, di kamu Lojanan di mana? Di muka pom bensin tuh kah? Lojanan kayak kamu tuh? Hah? Loranten. Jadi simpang 4 Lojanan itu, ya simpang 4 Lojanan itu atau kalau Abduh kami nih, ulun apabila sampai dari Banjar, maka kami biasanya mampir di masjid yang ada di sekitar pom tuh nah. Atau di pom tuh kan ada masjidnya yang halus tuh, musallanya di situ. Yang pom di jalan apa sih yang baru tuh? Jalan apa sih yang baru di Samarinda seberang itu nah, yang jalan baru tuh nah. Yang ada anu PBN, anu Universitas Nahdlatul Ulama tuh. APT Pranoto. APT Pranoto. Jadi ulun ketika balik Samarinda, seandainya ulun sampai di Samarinda di sana jam 1 siang atau setengah 2, maka ulun boleh mampir di situ untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus di jamak dan di qashar.
Sehingga ketika ulun sampai ke Samarinda dan kelelahan, ulun bisa langsung tidur, dan ketika masuk waktu asar ulun sudah sembahyang asar di tempat itu. Paham ini baik-baik lah. Nah? Paham kah? Baik. Kalau ada yang bertanya, bolehkah kami mampir di seberang sana, di APT Pranoto itu, untuk melaksanakan sholat langsung di jamak di situ, di kosor di situ sebelum memasuki Samarinda seberang sini? Boleh. Nah? Dan seandainya pun dia ingin berangkat ke Banjar dan keluar dari rumahnya ini, sampai sana kita balik pulang. Itu tadi datang kan? Hah? Datang kan? Sekarang pergi ke Banjar. Apakah haul guru nih kena tulaknya atau haul datu kena? Tulak sampai sana seberang itu tiba-tiba azan zuhur. Mampirlah inya di situ, langsung inya jamak, inya kosor di situ. Zuhur dan asar boleh. Boleh. Jadi apakah di situnya menjamak kosor dalam rangka berangkat atau di situnya menjamak kosor dalam rangka pulang sebelumnya sampai ke kampung ini? Bolehnya masih jamak kosor di situ. Karena apabila kita sudah sampai rumah, maka kita tidak boleh lagi untuk mengkosor. Bila ulun sampai rumah sini, ya sudah, ulun akan berzuhur saja. Zuhur dilaksanakan 4 rakaat ya. Tapi ketika kita masih di seberang sana, mampir saja laksanakan zuhur dan asar 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kayak Abdul lewat mana? Kamu lewat mana dah? Ikam misalnya lewat, kalau tol lewat mana? Lewat Lojana, lewat Mahulu. Hah? Kejauhan lewat Mahulu. Sekarang batas Kukar Samarinda yang mana sih itu sih? Batas Samarinda Kukar di mana sih situ? Oh, Simpang 3 Lojanan itu kah? Oh, ini bayangkan saja lah, coba perhatikan baik-baik. Sekarang pian pahami ini Simpang Lojanan tuh dah. Simpang Lojanan kalau kita dari sini nah, dari pasar apa sih itu? Pasar Lojanan, Pasar Wisma. Anggap kita dari sini Jembatan Mahakam terus, karena kalau kita terus Jembatan Mahakam belok kanan terus saja ikuti almarhum Masjid almarhum Guru Haji Bijuri terus sampai melewati apa tuh Harapan Baru lah. Terus kita ketemu Simpang 3 kan? Simpang 3 tuh kalau kiri arah ke Balikpapan lah. Kalau terus tuh Tenggarong kan. Nah itu terus sedikit aja terus itu ada jembatan kena, jembatan kecil sebelum Masjid Nurul Jannah. Sebelah kiri ada Masjid Nurul Jannah. Nah itu jembatan itu perbatasan tuh. Perbatasan dari Kukar dan Samarinda, ya kan? Kalau masjid yang di kiri apa? Yang di kiri, yang pertama di kiri. Itu masuk. Nah, itu Parak benar Mas Abduh. Kalau kita hitung Parak, cuma dia berbeda daerah tuh. Parak. Lalu Abduh Bulik singgah di masjid itu untuk melaksanakan sholat. Bolehlah di situ, boleh. Sebelumnya Bulik sampai rumah, keuyuhan badar awak. Ribu namanya perjalanan darat, ribu awak. Lalu singgah Abduh di Masjid Nurul Jannah, rumahnya itu di muka pom bensin. Kalau kita terus tadi yang lu katakan Simpang 3 tadi kan, bila kiri-kiri Balikpapan lah, terus ke Tenggarong. Kalau pengen terus saja lewati Nurul Jannah terus, karena di Loranten ada pom bensin kan. Ada pom bensin kan. Nah di situ rumah Abduh. Di seberang pom itu. Nah lalu Abduh sembahyang di Masjid Baitur Rahman yang Masjid Ganal di simpangan itu nah. Dari arah Balikpapan sebelum mencapai Simpang 3 ada masjid kalau sebelah kiri. Yang enggak di situ Abduh singgah. Sembahyang Abduh itu zuhur dan asar. Abduh boleh melaksanakan zuhur dan asar jamak kosor di masjid itu. Atau Abduh dari arah Samarinda Bulik Sangkulirang lewat Jembatan Mahakam, lewat Harapan Baru, langsung singgah di Masjid Baitur Rahim. Sebelum Simpang 3 aja sembahyang Abduh di Baitur Rahim, jamak kosor silakan. Cukup paham-paham aja lah gitu sebelum ini memasuki batas kampungnya.
Sebelumnya memasuki batas kampung dan batas kotanya. Lalu kemudian, karena lebih jelasnya tentang dobit daripada kampung itu, karena kita akan bahas di dalam bab jamak lah, jamak qasar. Sampai mana tadi? Hah? Oh iya, seperti lubang yang digunakan burung untuk bertelur. Kemudian di dalam, nah setelahnya riwayat berikutnya daripada Imam Ahmad dan juga riwayatkan oleh Imam Tabrani daripada ada juga riwayat lain diriwayatkan oleh Sayyidatuna Asma binti Yazid, juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, banallahu lahu baitan awsa'a minhu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid meskipun hanya seperti lubang yang digunakan burung untuk bertelur, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah yang lebih luas dari itu dalam surga. Nah berarti masuk sudah ke riwayat yang mengatakan bahwa yang dibangun tidak sama tetapi lebih besar dan lebih bagus. Nah di riwayat berikutnya daripada Imam Tabrani dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, afdala minhu, dia akan dibangunkan rumah yang lebih afdal. Kadanya sama bang kayak lubang itu tapi lebih afdal. Kalau pian di sini bangun masjid apa di Lok Bahu, sebagus apa masjidnya, maka rumah yang akan disiapkan di surga jauh lebih bagus daripada itu. Wa fi riwayatin man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halalin banallahu lahu baitan fil jannah min durrin wa yaqut. Di dalam riwayat, barang siapa yang membangun satu rumah yang di dalamnya Allah disembah, orang beribadah kepada Allah, artinya masjid, min malin halal, dari harta yang halal pulang. Kalau inya berusaha haram atau duit orang diambilnya atau duit siapapun diselewengkannya lalu dibangun masjid dari duit itu, kada ada gunanya juga, kada ada gunanya. Ini duit halal, inya bangun masjid, maka Allah akan bangunkan bagi dia di dalam surga rumah yang terbuat daripada mutiara dan yakut. Kita nih batu bata rumah bagus hasilnya, nang kayak apa batu yakut karena mengkilat-kilat ke rumah. Batu yakut, mutiara, emas, apa-apa diadak di rumah. Mau di dunia jelas kada kawa bongkar orang rumah. Amun segala emas, segala yakut, segala ada nang cungkil. Ini di surga. Wa fi riwayatin man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid tetapi tidak karena riya dan sum'ah, bukan untuk memamerkannya kepada orang, kan untuk pamer, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Artinya memang membangunnya harus dari harta yang halal dan jangan mencari perhatian makhluk, tapi murni mencari keridhaan Allah. Karena apabila masjid kita bangun bagus, orang pasti memperhatikan juga biar kada diniatkan. Karena niat itu bisa merusak. Niat yang salah itu bisa merusak. Jamaah hadir sembahyang zuhur, tadahulu orang datangnya terlambat. Begitunya datang, langsung inya sembahyang sunnah, langsung dalam hatinya aku bujur-bujur sembahyang. Napa orang cangangan di belakang berataan? Artinya sujud dilawasi, ruku dilawasi, lihati niat hati. Padahal kalau inya kada pasang niat itu, toh orang bakal melihat juga, orang diisi mata, orang pasti melihat. Tapi dengan adanya niat tadi langsung rusak ibadatnya dari awal. Jangan bahaya niat itu. Terakhir hadis kita sambung minggu akan datang. Wasawabu bina'il masjid baqin wa ajruhu jarin. Pahala membangun masjid itu akan kekal, tidak akan putus, dan pahalanya akan terus mengalir. Li sahibihi hatta ba'da wafati, bagi orang yang membangun masjid itu meskipun dia telah mati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu. Di antara sesuatu yang akan ditemui oleh orang beriman daripada amal dan kebaikan setelah matinya, artinya inya mati tapi pahala tetap dapat. Yang pertama adalah ilmu yang inya ajarkan. Ilmu yang inya ajarkan. Jadi untung para guru-guru yang mengajarkan murid ilmu-ilmu yang bermanfaat. Meskipun melajari ABCD, melajari alif bata, melajari apapun yang bermanfaat bagi si murid, maka itu semua akan menjadi pahala yang mengalir untuk si guru. Untung mana si guru. Jadi itu satu.
Yang kedua, awwaladan sholihan tarakah, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Inya meninggal, anaknya soleh, untung bana orang ini. Karena anaknya akan memintakan ampun untuk orang tuanya, dan setiap kebaikan anak itu mengalir ke kuitan. Setiap kebaikan anak mengalir ke kuitan. Makanya perlu kita memang anak-anak soleh ini, anak-anak soleh. Mudahan anak-anak kita jadi orang soleh beratan. Tentunya dari kita dulu dimulai, dan pasangan kita dimulainya dari situ. Makanya tidak heran akan ada pengaruh besar lah. Dulu ketika ulun beelang wadah Guru Muaz menceritakan tentang anak abah guru. Ujar Guru Muaz tuh mengumpamakan, ujar Sidin, bibitnya baik, ditanam di tanah yang baik. Bibit baik ditanam di tanah yang baik. Imbah itu diberi pupuk-pupuk yang baik. Artinya dimakani, diminumi, dinafkahi dengan yang baik, katanya pupuk-pupuk yang baik. Pupuknya diperhatikan gitu lah. Imbah itu sih dijaga pulang dari hama. Itu kayak itu bahasa Guru Muaz waktu itu. Ujar Sirin, apa sih kalau kita bibitnya baik, ditanam di tanah yang baik, kemudian diberi pupuk yang baik, dijaga dari hama. Coba. Ujar Guru Muaz, dasar hasilnya luar biasa. Hasil luar biasa. Sampai terakhir jar Guru Muaz, mereka membaca, kalau kita tuh kan membaca Ihya, mereka membaca Ittihaf. Ittihaf itu syarah daripada Ihya. Syarah Ihya Ulumuddin. Nah itu. Dulu kalau ini sedikit manakib abah guru, dulu di antara salah satu penyebab Mama Sidin menikah itu kan karena dang sanak Sidin kawin. Nah orang dahulu disalahjurakan kawin itu kada dua kali. Sedangkan Mama guru ini kada kayak orang wahini beisi maka untuk meimbai kawin, maka Mama Sidin ini udah pasrah aja lawan keluarga, lawan kuitan. Kemana kuitan memilih akan, lalu keluarga pun memikirkan siapa kira-kira nang dipasangkan dengan si ya orang barikan aloh, artinya dipasangkan dengan kuitan guru ini. Nah, lalu mereka teringat dengan seorang lelaki yang bernama Abdul Ghani, anak daripada Nenek Salbiyah. Memang anak ini yatim, tetapi memiliki apa jaka bahasa kita, memang maaf lah, Sidin yatim dan miskin kalau dilihat dari materi. Tetapi pertama, hidup di lingkungan keluarga yang taat beragama satu. Karena memang turunan mereka tutusnya ke atas sampai ke datu tuh orang-orang lelaki dan orang-orang soleh semua, orang-orang aulia semua. Yang kedua, memang Nenek Salbiyah mendidik luar biasa. Nenek Salbiyah itu kalau kisah guru-guru kita di Martapura itu, Sidin itu kasih sayang lawan kekanakan. Makanya Sidin tuh kisahnya bahari orang kekanakan tuh jadi Martapura tuh rancak menghurungi Nenek Salbiyah itu, dihurungi kekanakan. Sidin ketujuh menyayangi kekanakan tuh dah. Sidin itu sayang man lawan kekanakan. Dan bepandir itu pun ramah lawan kekanakan, ibu pun gitu nah lawan kekanakan. Nah jadi terpikirlah, padahal Mama guru ini keluarga almarhum Haji Mulia ini terkenal keluarga nang sugih, keluarga sugih, keluarga berada ini. Acara nikahan tuh zaman menyumbalih sapi zaman itu. Nah lalu akhirnya karena pertimbangannya tadi, akhirnya dikawinakanlah dengan
kuitan guru Abdul Ghani tadi, Abah Sidin. Nah dari pernikahan perempuan yang taat, hakun aja dipilihkan kuitan. Iya, dengan seorang lelaki yang soleh. Coba lihat hasilnya. Hasilnya itu keingatan kisah-kisah anu tuh nang abah guru tuh bertiga badang sanak sini. Ada lagi seikung lelaki cuma meninggal di waktu kecil karena waktu itu entah penyakit macam kayak waktu itu entah apa diare atau apa gitu. Ada penyakit di waktu kecil sini meninggal. Jadi abah guru itu bukan satu-satunya anak lelaki, tapi ada satu lagi lelaki yang wafat di waktu kecil. Tertinggal sekarang kan Bu Amah, mudah-mudahan sidin sehat panjang umur. Ibu Rahmah, Bu Hajar Rahmah. Jadi kami menyambat nenek Amah, mudah-mudahan sidin sehat panjang umur. Nah, yang menekankan guru tuh dari kekanak, memang nenek Salbiah ini bukan cuma dari anak lah sampai ke cucu. Jadi abah guru tuh diantaranya lagi kecil tuh didikan nenek juga. Yang sidin belajar ngaji lawan guru tuh nenek nang anu banar mewanti-wanti nyawa nangai jangan sampai tulak ke wadah guru karena bau minyak. Karena hitung-hitungan sidin kita nih memberi duit sudah kada kawan nih. Loh, pian tahu kan rumah beliau di Keraton bukan rumah yang didiami Guru Supian lah, tapi rumah sebutingnya nang di Barak Kubah tuh, nang di Keraton. Rumah nang halus itu loh, rumah itu buntus. Bila hujan itu ceritanya kuitan guru tuh melukupi awak anak supaya kada kehujanan. Jadi bayangkan transisinya dari anak orang berada, umpat laki berdiam di rumah nang buntus tadi. Dan mama sidin kita beulah wadai segala macam untuk menyekolahkan anak segala macam. Tapi itu dilalui dengan sabar. Akhirnya jangankan untuk, jadi ujar nenek sidin nang kita nih kada kawa memberi guru makanan, kita kada kawa nangai memberi guru duit apa segala. Nah minimal jar nenek sidin nyawa belajar nih jangan memakai minyak sidin. Jangan minyak lampu tuh nah, minyak sorang kita pakai sudah kada kawa membari, ibaratnya merepotakan barang jangan. Nah, itu sekecil itu guru sudah dididik oleh nenek sidin. Oh disiplin, nenek sidin disiplin orangnya. Ya dalam nenek Salbiah itu. Seperti itu yang kita dengar dari guru-guru kita. Dan Bapak Sidin pun, Bapak Sidin abahnya abah guru nih, itu apabila sekolah abah hari libur, Bapak Sidin kada percaya kayak itu aja. Saking orang bahari itu nyekolahkan anak terus nahap, ditakuni bujur-bujur ke sekolahan bujur kali libur, bujuran libur kah? Jadi kada nang libur kada ditakuni ke sekolahan bujur ke hari ini libur, bila iya nyari ya. Karena saking memperhatikan pada pendidikan anak. Dan memang setelah ulun memperhatikan, memang segala sesuatu itu bil asbab jelas. Makanya ulun ini meyakini pribadi bahwa abah guru itu sasak dari ilmu wahbiyah ataupun kasbiyah. Memang kita wahbiyah jangan bicarakan orang-orang aulia seperti itu, tetapi secara kasbiyah jangan dilupakan beliau itu kuat. Makanya abah guru itu belajar, memang disiplin belajarnya luar biasa, berbeda dengan orang banyak. Hadang siapa dang ulun ingat di Pandiri Guru itulah. Ada salah satu guru bekesah di Pandiri Guru, nyawa jangan maajar sebelum memutalahi kitab 70 kali. Peribahasanya tuh saking. Jadi kayak apa kada nahap kayak pada tahqiq lawan kitab tuh. Jangan baca sebelum nyawa baca nang akan nyawa ajarkan tuh 70 kali ulang. Jadi mana ilmu alat dasar mumpuni, belajar sungguh-sungguh, orang cerdas, kada neko-neko ketika kecil. Jadi memang seakan sesuatu itu Allah berkulun muyassarun lima khuliqalahu. Memang guru-guru besar kalau kita perhatikan hidup di tahun 70-an tuh luar biasa Bang. Memang orang tua-tuanya hidup di tahun 60, 70 itu memang guru-guru tua tahun, abah guru kan lahir tahun 42 tuh. Tahun 42 itu zaman itu terus sampai ke tahun 80-an itu guru-guru Tuhan di Martapura hidup yang luar biasa memang. Begitu juga habaib-habaib tuha-tuha kehidupan. Seakan-akan memang dipersiapkan orang ini untuk menjadi
orang yang kelak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abah Guru itu memang kalau kita perhatikan masa beliau kecil itu penuh Martapura itu dengan ulama-ulama besar. Para habaib-habaib tua juga hidup di zaman itu. Terus sampai ke 60 ke 70. Jadi tidak heran jika memang jadi Unun katakan berasal dari bibit yang baik, ditanam di tanah yang baik, pupuk yang diberikan pun kada main-main. Jaga. Kada dijaga pulang dari hama, ya sudah hasilnya lihat. Ulun di sebelah ini ada isi pohon mangga di higa rumah nih nang naik sampai ke balkon tuh. Menanamnya kada tahu karena bahari kan kosong tanah, asal buat kada tahu bibitnya dari mana, asal tanam. Mbah tanam sudah sampai ini dasar banyak buahnya semuan masam, bigi-bigi dari yang manisnya semuan masam. Dari awal tumbuh buah itu sampai sekarang mungkin 5 kali 6 kali berbuah dah kalau dah. Nang labat habis tuh udin gitu jangan itu kenapanya masam jadi pencok jauh deh namun dimakan udah dulu. Artinya nang kayak pohon aja. Nah itulah, jadi itu sedikit sekelumit tentang guru lah. Dan memang kalau kita perhatikan satu kuitan nenek itu mendidik luar, ditambah paman belang, paman Sidin almarhum Guru Saman Mulia. Kalau sudah paman Sidin itu mendidik. Lah, pen tahu kan cerita Abah Guru itu dalam madrasah itu pernah ditahan kelas. Aktor utama di balik itu ya Guru Saman, paman Sidin seorang. Paman Sidin seorang. Aktor utamanya yang menahan guru itu untuk tidak naik itu. Padahal pemintarnya amun kita tuh jakanya bisi acil di sekolahan, nang nyata kada naik aja naik. Nang nyata kada naik jakanya ada acil di sekolahan. Memberi syafaat. Acil kita tadi. Mancam pulang ke sekolahan. Pian aku rugi banyak, aku rugi dikit aja. Mana rugi dikit naik kakaknya anak ulun nih kada rugi aja pian jar. Mun kada menaikakan sekolahnya ulun bakar jar. Kai itu mancam. Kayak mana berberkat anak sekolah. Nah jadi anak soleh ini memang tidak begitu saja. Memang kalau Allah mau memberikan petunjuk itu kada mustahil pulang. Di satu sisi anak ini mucil luar biasa. Bila Allah hendak memberi petunjuk ya bisa saja bila Allah mau. Itu kada kawa diganggu gugat. Tetapi mayoritasnya, kebanyakannya orang-orang soleh ini bersumber dari orang soleh juga. Tetapi tidak mustahil juga bilang orang yang toleh, orang nang nakal luar biasa Allah beri petunjuk kada mustahil benar bilang. Itu bisa saja karena hati manusia ini berada di dalam genggaman Allah. Allah nang membolak-balik hati manusia. Nang asalnya taat bisa jadi maksiat, nang asal maksiat bisa jadi taat. Jadi segala sesuatu tuh mungkin terjadi, tetapi wallahu alam kalau aulia lah, tapi kalau anbiya, makanya di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada cerita, tetapi cerita itu diralat sendiri oleh pengarang tentang cerita seorang laki-laki soleh bertemu dengan seorang perempuan. Ada kalau kisah itu, tapi diralat oleh si pengarang sendiri karena cerita itu terlanjur tersebar. Jadi kisahnya itu perempuan ini adalah perempuan paling bungas saat itu. Setiap lelaki itu bila melihat sekali aja udah tapi pikir. Sampai tiba-tiba lelaki soleh ini tadi, jadi bahari itu bebinian itu bila nyana menampaikan diri dasar bejajak malah jadi muka. Lelakian tuh melihat. Maka tiba-tiba lelaki tadi yang soleh tadi melihat terketuk berguncang dadanya. Bungas banget orang nih. Lalu tapi kirinya ada bermaksiat padahal kada pernahnya melakukan seumur hidup. Ngaran Allah ada menjaga lah. Ada bebiniannya ini memang ingin menjajakkan dirinya di situ. Pergilah lelaki tadi ke rumah memecah celengan. Dikumpulkan duit hendak merasai lawan karena sudah kada tahan lagi. Bebinian ini luar biasa fitnahnya, bungasnya sampainya bebulik lagi.
julungnya duit menggatar-gatar, ujar binian tadi masuk ke dalam, bebinian tadi berbuka pakaian, lelaki pun dibuka juga. Begitu lelaki tadi hendak naik ke ranjang, tiba-tiba langsung lelaki tadi menggatar awaknya, langsung lelaki tadi mengatakan, kada jadi. Ujar bebini tadi, kenapa kam? Kenapa kada jadi jar? Aku takutan Allah Ta'ala, kalau pina aku mati ketika ini. Sudah jar, duitnya kamu ambil aja, aku bulik. Maka buka lelaki dari berpakaian, langsung buka. Bebinian ini teungut bebinian tadi. Kenapa lelaki ini? Selama ini orang datang jaka kada berduit toh kon berkredit. Peribahasanya kon bayar nang becicil, nang ini nyata duit di tangan. Begitu sudah di hadapan mata bebelik. Lalu bebini ini merenung. Ujar bebini tadi, lelaki ini hanya sekali aja hendak bermaksiat lawan Tuhannya takutan. Kayak apa aku jadinya seumur hidup sudah bermaksiat lawan Tuhan? Seburuk apa hatiku nih sampai aku nih kada anu. Akhirnya bebini tadi menangis. Lalu terpikir tabulik pulang. Tabulik bebinian nih nang mikirakan lagi tadi. Dicarinya. Sampai akhirnya orang madahakan orang nang ikam cari ciri-ciri begitu sana rumahnya ikam datangi. Datanglah bebini tadi mendatangi lelaki tadi minta bimbing artinya. Begitu datang lelaki tadi buka lawang, takajut lelaki tadi melihat bebinian yang berada di muka rumahnya yang hampir menggugurkannya ke dalam murka Tuhan. Saking dahsyatnya takajut tadi sampai inya kolapnya jatuh dan akhirnya wafat di tempat itu. Meninggal. Udahlah terjadilah itu di kitab tertulis itu dikubur. Setelah dikubur bebini tadi bertanya, bebini kan sudah banyak diisi modal, duit banyak tertabung. Akhirnya bebini tadi bertakun di mana ada lelaki ini seperti ini raja orang, ada dangsanaknya soleh juga. Kayaknya juga orang soleh datangi, lalu bebini tadi mendatangi dangsanaknya. Berkenalan, akhirnya menikahlah bebini tadi dengan dangsanaknya dengan niat untuk dibimbing. Kawin. Nah, dengan perkawinan itu lahirlah kemudian anak-anak yang kemudian menjadi anak-anak yang baik. Cuma di dalam cerita itu, di dalam cerita di kitab itu dikatakan bahwa dari pernikahan ini lahirlah anak-anak yang kemudian menjadi nabi-nabi Bani Israel. Nah, ini yang ditentang oleh para ulama. Tidak mungkin jika anaknya jadi nabi, karena nabi itu mustahil lahir dari seorang perempuan yang berzina. Tapi kalau dari rahimnya lahir orang-orang yang soleh sangat mungkin. Karena bebininya bertobat kepada Allah Ta'ala. Inya bertobat kepada Allah, lakiannya pun orang soleh, lahir kemudian anak-anak yang soleh. Itu sangat mungkin dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan anak soleh kepada siapapun yang Allah mau. Tetapi untuk menjadi nabi mustahil. Itu yang ditentang oleh pengarang sendiri dalam kitab tersebut. Jadi ulun meminta ini hati-hati cerita mengutip. Kan ulun pernah mendengar sendiri ada orang berceramah, bagus temanya untuk mendorong orang supaya jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagus. Cuma ceritanya kada diteliti sampai akhir. Lalu nya menceritakan, lihat jar perempuan ini akhirnya ketikanya bertobat, Allah rahmati mereka, akhirnya lahir dari mereka ini anak cucu yang kemudian diangkat Allah menjadi para nabi di kalangan Bani Israel. Nah, nya kada baca lanjutannya. Lah, jadi untuk cerita ini boleh jadi akan lahir dari anak-anaknya, maksudnya orang-orang yang soleh. Itu sangat mungkin. Tetapi untuk menjadi nabi kada apa? Karena nabi itu mesti terlahir dari rahim yang suci. Rahim suci. Kada akan nabi itu lahir dari seorang penzina. Kalau wali bang, wallahu alam, kita kadang campur itu urusan Allah Ta'ala lah. Mungkin ke anak misalnya orang tuanya berhubungan lalu anaknya dibuang, kemudian orang tuanya bertanggung jawab, mungkin ke anak hubungan gelap nih jadi wali, itu urusan Allah Ta'ala. Kita kadang masuk ke ranah itu. Tapi yang jelas, apakah walinya mungkin bermaksiat? Mungkin. Apakah wali bisa bermaksiat? Bisa. Tetapi mereka biasanya pasti akan langsung ditarik lagi oleh Allah Ta'ala.
Jadi bedanya Nabi dengan wali, Nabi itu tidak mungkin bermaksiat karena Nabi itu sifatnya maksum. Nabi itu maksum. Maksud maksum, sedikit pun kada akan menyentuh maksiat dan tidak terlintas di hati untuk bermaksiat. Para nabi itu tidak akan bermaksiat sama sekali, titik. Tapi wali bisa jatuh ke dalam maksiat tetapi akan segera ditarik oleh Allah, itu namanya mahfud. Mahfud itu dijaga, tapi dijaganya wali berbeda dengan nabi. Kalau nabi memang tidak sama sekali. Kalau si wali bisa tersalah, bisa, tetapi mereka akan kembali segera ditarik oleh Allah Ta'ala. Artinya bisa jatuh dalam maksiat tuh terjatuh, bisa wali. Nah, lalu anak-anak yang seperti tadi, makanya kita kada jauh sampai ke sana, itu urusan Allah. Karena Allah bisa saja mengangkat siapapun yang Allah inginkan untuk menjadi wali. Lo berapa banyak perampok-perampok bahari kan, mereka jadi wali. Loh, kita sering kan mendengar cerita-cerita penyamun, perampok, suka menahan orang di jalan, membegal segala macam. Tiba-tiba Allah beri petunjuk, harus jadi wali. Orang nang bahari ketujuh minum, ketujuh mabuk. Begitu Allah beri petunjuk, akhirnya jadi wali. Banyak yang begitu. Banyak lah, banyak. Itulah rahmat Allah begitu luasnya, Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah mau. Bukan yang kita mau. Itu dengan manusia itu hati-hati gitu. Terkadang kita lihat orang pina kayak apa, bila Allah menghendaki Allah berikan petunjuk, Allah angkat derajatnya, Allah angkat. Ingat lo kisah Abah Guru Banjarindah nang bubuhan Jasidin, bubuhan pembatuan. Bubuhan pembatuan ini bebinian nang anu diri itu datang ke wadah Abah Guru. Datang ke wadah guru, ke rumah guru, datang ke rumah Abah Guru, sekumpul. Buhan nang pembatuan datang. Ini biar kayak itu kasihan, inya memerlukan doa juga kasihan, inya hendak juga didoakan. Belangnya kasihan ada orang soleh. Sampai sana, begitu bulikan binian tadi, akhirnya ada yang betakun lawan guru pian tahulah bubuhannya tuh napa aja sih. Lalu itu guru bubuhan pembatuan, artinya bebinian nang nang rupanya guru kada suka dengan kata-kata itu. Ujar sidin kan bahasa kita tuh jangan bahas nang itu. Inya sidin datang ke rumahku ini bakerudung, kasihan. Bakerudung datang. Minta doakan, inya datang baik ke sini kada bermaksiat. Aku doakan Zin, aku beri amalia hanya baca. Satu saat Zin kada payu lagi nya. Ternyata jar Abah Guru Banjarindah dasar bujur di kemudian hari akhirnya inya muyak dengan gawiannya itu, nyampih nyakawin dengan bos mana kah jar guru, jar Abah Guru, apakah bos batubara waktu apa Zin bekesah. Sampai wah ini jago guru ada datang bila malam hari Zin, ada datang antar jakat Zin ke sini. Bajakat baik Zin orangnya wah ini. Batobat sama Allah Ta'ala, kawinnya lawan bos batubara. Artinya apa nang guru saat itu beliau terima, beliau lakukan, itu daripada bentuk rahmat dan kasih sayang kepada sesama hamba Tuhan. Didoakan sih Den. Jadi begitulah para aulia, memiliki rahmat dan kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Satu lagi lah yang ulun sampai sekarang ingat, yang ulun pribadi ingat, ini kalau tidak khilaf pertanyakan. Jadi jawaban guru waktu itu, ujar sidin inya datang ke sini sin baik. Waktu datang itu dasar baik kan.
lingkungan keluarga pondok loh. Jadi guru berucap waktu itu, ujar Sirin, manusia tuh nangaisin ada titik bosannya. Artinya manusia itu karena ada masanya inya akan bertobat kepada Allah Ta'ala, inya bertobat lawan Tuhan Sirin, maka inya amalkan amalia-amalia yang sudah dibari. Ternyata lah ulun kenapa jadi ingat kisah ini, karena beberapa tahun yang lalu ulun menonton di TV. Nonton di TV. Waktu itu si beliau ini, si ibu tadi, si Nur Rahimah tadi, iya kan, Nur Rahimah. Jadi ulun waktu mendengar itu terdiam juga, ulun keingatan langsung nang pada guru itu. Jadi ujar Inul, apanya? Bujur kalau. Jadi ujarnya di TV ditakuni oleh wartawan. Ujarnya, alhamdulillah saat ini semua keinginan saya tercapai. Artinya harta sudah bilang, bah harta jangan ditanya lagi. Cuma ujarnya satu yang saya belum tercapai aja. Saya mohon kepada Allah, ujarnya deh di wawancara TV dulu nonton. Kadang nonton langsung dengan wartawan, kadang nonton di TV. Jadi ujarnya, satu yang saya minta kepada Allah, mudah-mudahan sebelum mati saya diberi kesempatan bisa membangun pondok pesantrennya. Coba. Jadi mendengar itu lo langsung keingatan nang gitu. Itulah terkadang lah manusia itu kalau kita belajar tasawuf, terkadang manusia itu bisa sangat mungkin Allah ceburkan mereka ke dalam maksiat, untuk kemudian Allah angkat mereka dan mereka akan diingatkan dengan maksiatnya supaya di kemudian harinya kada pernah merasa lebih hebat dan lebih baik daripada orang. Ini sudah bertobat kepada Allah, inya berlaku dengan amal soleh, tetapi meskipun inya kuat beramal soleh, tapi inya tetap kada akan merasa lebih hebat karena inya dihantui oleh dosanya tadi. Itu mungkin, sangat mungkin terjadi. Nah jadi begitulah kita. Sebagaimana dulu kita banyak berbuat maksiat, berbuat salah, lalu Allah tarik kita untuk kemudian Allah berikan kenikmatan di hati untuk berbuat taat. Maka orang yang hari ini kita lihat bermaksiat pun kadang mustahil suatu saat Allah angkat mereka, Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang lebih besar dari apa yang Allah berikan kepada kita, itu kadang mustahil lah. Jadi kalau kita ma'amalakan deh, kalau kita yang melihat orang bermaksiat, maka jangan sampai kita menghinakan pribadinya. Kita boleh tegur, boleh nasihati, tetapi sangat mungkin di kemudian Allah akan berikan dia petunjuk. Nah kalau kita pelaku maksiatnya, maka berusaha berhenti dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wallahu a'lam. Nah, jadi yang kedua ilmu bermanfaat, anak soleh. Yang ketiga Al-Quran yang inya wariskan. Yang keempat masjid yang inya bangun. Yang kelima rumah yang inya bangun untuk Ibnu Sabil. Maksudnya kalau ada orang dalam perjalanan diulahkan rumah-rumahan untuk beristirahat. Nah kayak orang kesukumpul nih, hana berziarah diulahkan di mana nang rest area tuh orang beristirahat. Au sadaqatan au naharan ajra, atau sungai nang inya alirkan nang kayak di sini, siapa berisi tanah dibiarkannya untuk sungai supaya sungai itu mengalir dengan deras lancar. Au sadaqatan akhrajaha, atau sedekah yang inya keluarkan min malihi fi sihhati, daripada hartanya dalam keadaan sehat. Nah jadi sedekah yang kita keluarkan waktu sehat itu pun akan mengalir pahalanya sampai kita mati. Wahayatihi talhaquhu min ba'di mautihi, maka harta yang kita keluarkan di waktu sehat, di waktu hidup akan bertemu dengan kita meskipun kita telah mati. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mimma wa minha ma yadullu ala fadli man kana sal masjid wa nadhafa. Berikutnya kita akan bicara tentang pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang membersihkan masjid. Terbuli kaum pulang kita akhirnya membahas minggu muka. Kan minggu lalu sudah masalah ajan. Nang ajan kan banyak kaum. Akhirnya minggu muka membersihi masjid, kaum pulang. Akhirnya dasar kaum juga nang untung habis.
Kaum ini mulia, bisa maunya ada perda supaya kaum ini kalau nyakawa diberikan bukan gajinya di masjid kadalah, artinya sekedar penghargaan aja. Karena mun hendak maupahi nang inya ajan baganal inya pahalainya ajan pada gaji nang dijolong. Cuma penghargaan maunya bubuhan kaum masjid langgar itu jangan nang bubuhan anu aja dibari UMR, jangan nang 500 7,5 juta ganali nya panitia masjid tuh ganali aja gaji kaum, jangan takutan kada usah takutan berapa anu gaji kaum dinaikkan aja inya gawian mulia mananya membersihi masjid nya biar bubuhannya kada tapi perhatikan karena Allah nang membangunakannya rumah dalam surga tuh karena inya membersihi kotoran masjid tuh karena kita lihat minggu akan datang. Ya sudah aja Allah Ta'ala sudah nyiapkan cukup ya mun Allah tuh ujar panitia kami kada usah lagi jar kepintaran pulang kayak itu. Mun sudah Allah nyiapkan tuh cukup aja sudah jar sautinya kayak itu. Artinya diperhatikan aja kaum tuh. Allah. Ini kada diumumkan lagi nang minggu ini mang setiap minggu sampai anu kita. Pokoknya setiap minggu sudah kada ada pengumuman lagi. Ulun mohon doanya karena kami kemarin hanyar bulik mulai Martapura hanyar datang tadi malam. Ya mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan. Karena emang majelis-majelis seperti ini kita hadiri biniatis syifa dengan niat mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Ulun tadi ketika anak turun tuh meriap dingin awak. Tapi alhamdulillah ketika berada di majelis ini alhamdulillah kada tapi perasa dingin lagi, panas sudah perasaan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan karena emang ilmu tuh rami. Mudah-mudahan semua yang hadir kita ini diberikan keistiqomahan dalam ilmu. Nah jadi itu ulun sampaikan insyaallah minggu akan datang kita akan kedatangan tamu dari Hadramut, salah seorang ulama keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mudah-mudahan karena di tanggal 22-nya mudahan tidak ada aral melintang, tidak ada halangan, mudah-mudahan Habib Muhammad bisa hadir dan juga guru-guru yang sudah kita sampaikan di minggu yang lalu. Insyaallah mudah-mudahan mereka pun diberikan kemudahan, panjang umur, kesehatan oleh Allah. Ala hadhihi ala kulli man wabihi salafus salih. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil asar sayyidina wa nabiyina Muhammadin mukhtar wa ali al-azhar wa ashabil akhyar adada ni'amil afdali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.